اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Melanjutkan cobaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di Madinah, yaitu orang-orang Yahudi. Mereka pintar mencari berbagai sumber penghidupan dan mata pencarian seputaran dengan bisnis biji-bijian, kurma, khamar, dan kain yang ada di tangan mereka. Mereka mengimpor kain, biji-bijian, dan khamar serta mengekspor kurma. Selain itu pun masih banyak pekerjaan yang mereka tekuni. Kemudian mereka mengambil keuntungan sekian kali lipat dari orang-orang Arab secara keseluruhan dan juga menerapkan riba. Mereka biasa memberi pinjaman uang kepada para pemimpin dan pemuka Arab agar para pemimpin itu memberikan pujian kepada mereka lewat syair-syair, sehingga mereka menjadi tersohor di masyarakat karena mengucurkan dana sekian banyak. Setelah itu mereka mengambil tanah dan kebun para pemimpin itu sebagai jaminan, dan beberapa tahun kemudian tanah-tanah itu menjadi milik mereka jika hutang tidak terlunasi. Mereka juga dikenal sebagai orang-orang yang suka menyebarluaskan isu dan kerusakan, angkuh, bersekongkol, memicu peperangan dan permusuhan di antara berbagai kabilah yang berdekatan dengan mereka. Mengadu domba di antara mereka dengan cara-cara yang licik dan terselubung, tanpa disadari sedikit pun oleh kabilah-kabilah itu, sehingga kabilah yang satu dengan yang lain terus-menerus dilanda peperangan. Jika bara peperangan itu mulai padam, maka mereka meniup-niupnya lagi, lalu menonton peperangan yang berkecamuk antara sesama bangsa Arab sambil duduk dengan tenang. Mereka, karena orang-orang Yahudi ini menerapkan bunga yang tinggi atas pinjaman yang diberikan, maka orang-orang Arab tidak sanggup lagi melanjutkan peperangan karena kesulitan dana. Dengan cara ini orang-orang Yahudi bisa meraup dua keuntungan sekaligus, dapat menjaga eksistensi mereka, menerapkan pasar riba untuk mengambil keuntungan sekian lipat. Dengan begitu mereka bisa menumpuk kekayaan yang sangat berlimpah. Di Madinah mereka mempunyai 3 kabilah yang terkenal, yaitu Bani Qainuqa'. Dulunya mereka adalah sekutu dari Khazraj dan perkampungan mereka berada di dalam Madinah. Yang kedua adalah orang Yahudi yang tinggal di Madinah pada waktu itu adalah Bani Nadir. Yang ketiga adalah Bani Quraidah. Dulunya mereka merupakan sekutu Aus bersama dengan Bani Nadir dan menetap di pinggir Madinah. 3 kabilah inilah yang membangkitkan peperangan antara Aus dan Khazraj sejak jauh-jauh waktu. Mereka pun juga ikut andil dalam perang Bu'ath, karena masing-masing komplotan dengan sekutunya. Tentu saja tidak ada yang diharapkan Rasulullah SAW dari orang-orang Yahudi ini, karena mereka memandang Islam dengan mata kebencian dan kedengkian. Rasul pun tidak berasal dari ras mereka, sehingga gejolak fanatisme rasial yang telah menguasai pikiran hati mereka menjadi terang. Sementara itu dakwah Islam senantiasa mampu menyatukan hati manusia, memadamkan api kebencian dan permusuhan, mengajak pada penepatan janji dan memegang amanat dalam keadaan bagaimanapun, membatasi pada makanan yang halal dan mencari harta yang baik. Dengan kata lain, berarti semua kabilah Arab di Yathrib tentu akan bersatu. Jika begitu keadaannya, cakar Yahudi tentu akan tumpul dan aktivitas bisnis mereka siap mengalami kegagalan. Mereka tidak bisa lagi menguruk pemasukan dari pasar riba yang selama itu menjadi sumber kekayaan mereka. Bahkan boleh jadi kabilah-kabilah Arab itu akan bangkit lalu memperhitungkan harta riba yang pernah diambil orang-orang Yahudi, lalu mereka menuntut kembali tanah yang pernah lepas ke tangan-tangan orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.